Oke, sekarang kita lanjutkan tentang ini, ring hasil bagi. Atau di buku ini ya, quotient ring. Oke, yang pertama ini ya. Nah, tadi kan kita sudah punya ya. Kita tahu kalau misalkan kita punya R itu suatu ring, terus kita punya V itu adalah pemetaan dari R ke R aksen, gitu ya. Dengan kernel V itu apa? Ideal. Ya. Nah, ring quotient, gitu ya. Nah, ingat ring quotient, gitu ya. Kita punya, gitu ya. Misalkan kita punya I itu ideal. Oke, di buku kita pakai K saja ya. Misalkan kita punya K itu ideal atas R. Nah, kita tahu kalau K itu kan dengan operasi tambah itu adalah subgrup dari R, gitu ya. Dan R dengan operasi tambah itu adalah suatu grup, gitu kan ya. Nah, sebelumnya kalau kita belajar di grup kan kita bisa definisikan grup quotient ya. Quotient group yaitu apa? R per K itu isinya apa? Isinya adalah A ditambah K. Ingat, ini kita sudah pakai tambah. Kalau kemarin kita pakai A kali K, karena operasinya bintang ya. Karena di sini operasinya yang waktu di grup itu bintang, sekarang karena sudah ada dua operasi, bintangnya berubah menjadi tambah, bertransformasi tanda menjadi tambah, maka awalnya yang A, K, sekarang jadi A tambah K. Itu ya, A tambah K, di mana apa? A-nya anggota ring. Nah, oke. Kita tahu kita sudah punya ini ya. Kita sudah punya ini dan kita tahu kalau ini adalah apa? Ini juga adalah suatu grup. Gitu kan ya. Kita tahu ini adalah suatu grup ketika kita belajar tentang group quotient. Nah, sekarang pertanyaannya kita tahu kalau R itu tidak hanya sekedar grup. Apa? R itu ring. Ya, bukan cuma grup dengan operasi tambah. R ada ring. Berarti ada apa? Ada operasi kalinya. Nah, sekarang perhatikan. Kita punya A ditambah K, terus kita ambil lagi B ditambah K, itu anggota. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau bisa tidak ya kita operasikan ini K-nya himpunannya A tambah K, bisa tidak ya kita kali dengan B tambah K. Nah, kalaupun bisa, ya kalaupun bisa, pertanyaannya lagi adalah apa hasilnya? Nah, oke, sebelum kita memahami lebih dalam, yang pertama saya mau ingatkan lagi kemarin apa? Ingat ya, A ditambah K itu definisinya adalah apa? Himpunan yang isinya apa? Anggotanya adalah apa? A ditambah U, di mana apa? U-nya anggota K. Itu definisi. Ya, ingat. Jadi apa? Ring yang ini, group quotient ini, R per K ini adalah apa? Iya, lihat yang ini itu adalah apa? Ini adalah koleksi dari himpunan. Koleksi dari himpunan. Contoh, kemarin kalau kita punya apa? Z5. Z5 itu kan apa? Isinya apa? 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, ingat, 0 di sini sampai 4 di sini itu bukan angka, tapi adalah himpunan. Apa? 0 itu mewakili apa? Semua bilangan kelipatan 5. 5, 10, 15, dan seterusnya. 0, min 5, dan seterusnya. 1 mewakili apa? 1 adalah mewakili bilangan-bilangan yang apa? Kalau dibagi 5, bersisa 1. Atau dimodulo 5, bersisa 1. Contohnya apa? 6. Terus tinggal tambah-tambah aja 5. Tambah 5 berapa? 11. Gitu ya. 11, terus 11 tambah 5, 16, 21, dan seterusnya. Terus ini kurang 5. 1. Gitu ya. 1 kurang 5, min 4. Min 4 kurang 5, min 9. Dan seterusnya. Begitu ya. Jadi ini adalah
koleksi dari himpunan. Ingat ya, ini adalah koleksi himpunan. Cuman kan tidak mungkin kalian tulis segini ya. Mungkin sih, cuman memakan waktu. Kalau kalian tulis segini, ini adalah min 5, 0, 5, titik-titik, ini titik-titik, terus nanti kalian tulis lagi yang satu punya 1, 6, min 4, titik-titik, gitu kan. Ya kan lama ditulisnya. Oleh karena itu apa? Dibuat wakilnya. Dicari satu perwakilan. Wakilnya apa? Oke, kita ambil 0, 1, sampai 4. Menandakan apa? Itu adalah hasil dari modulo suatu bilangan dengan 5. Begitu ya, 0, 1, sampai 4. Begitu ya. Nah, begitu juga dengan ini. Gitu ya, R dengan operasi tambah itu adalah apa? Suatu group quotient. Isinya apa? Himpunan. Anggotanya apa? Himpunan. Jadi itu adalah kita namakan apa? Koleksi dari himpunan. Nah, sekarang ini yang perlu ingat. Yang pertama, coba lihat. Ini, buktikan ya, Anda pelajari ya. Ini, jika A ditambah K sama dengan B ditambah K, maka ini, ini jangan gini ya. Yang pertama yang harus kalian buktikan ya, A tambah K sama dengan B tambah K, jika dan hanya jika apa? A kurang B anggota K. Buktikan itu. Ya, ini bukti. Ini nanti akan dijadikan apa? Tugas diskusi. Coba diskusikan. Ya, itu. Oke. Sekarang yang pertama, sebelumnya kita sudah definisikannya apa? A ditambah K, kalau kita jumlahkan dengan B tambah K, menjadi apa? Menjadi A tambah B, terus ditambah K. Nah, terus kemudian apa? Nolnya R per K itu adalah apa? K. Ingat ya, si K itu sendiri. Karena apa? K kalau ditambah A tambah K, jadinya apa? Iya, A tambah K. Dan begitu juga sebaliknya ya, A tambah K. Kalau ditambah K, itu adalah apa? A ditambah K. Untuk setiap apa? A tambah K anggota R per K. Penjumlahannya sudah ingat, kemarin kita sudah buktikan ya. Penjumlahannya itu sama seperti apa? Ingat ya. Karena ingat, operasi tambah itu adalah apa? Fungsi. Ingat ya, kalau tambah di bilangan apa? Operasi tambah adalah fungsi. Fungsi dari mana? Fungsi dari bilangan real. Cross bilangan real. Ya, ke mana? Ke bilangan real. Atau R cross R itu biasanya ditulis apa? Fungsi dari R2 ke R. Apa yang terjadi? Dari mana mengirim apa? A, B, dikirim ke apa? A tambah B. Betul tidak? Misalkan 2,3. Kalau dengan operasi dengan tambah, jadinya apa? Dikirim kemana? Ya 2 tambah 3. Yaitu 5. Jadi ingat apa? Ingat. Operasi tambah itu adalah apa? Fungsi. Ingat ya, fungsi. Operasi kali juga fungsi. Tapi ini apa? Operasi tambah apa nih? Ini pada bilangan ya. Pada bilangan. Itu adalah fungsi. Operasi kali pada bilangan juga fungsi. Kemarin, waktu grup, kita sudah tunjukkan operasi tambah ini. Ya, ingat ya. Ini saya ulangi lagi ya. Kemarin kita sudah tunjukkan. Caranya kita tunjukkan apa? Kita definisikan operasi tambah. Itu berarti apa? Di sini operasinya dari mana? Dari apa? Ini. R per K. Apa? Cross R per K. Kita kirim kemana? Ke R per K. Atau nama lainnya kita bisa tulis apa? Kita bisa tulis begini. R per K, R per K. Ke sini. Jadi, atau apa? R per K kuadrat. Gitu ya. R2, R per K2. Itu artinya apa ya? RK cross RK. Ini kirim ke RK. Kemarin apa? Kita kirim apa? A tambah K dan B tambah K. Kita kirim kemana? Kita bilang apa? Kita definisikan apa? A tambah B tambah K. Ingat, menunjukkan suatu fungsi apa?
kalau kita mau tunjukkan sesuatu yang kita definisikan itu fungsi. Fungsi itu apa? Sebarang unsur, ya kalau kita ambil dua unsur berbeda, petanya juga berbeda. Sorry, itu satu-satu. Mohon maaf. Suatu relasi itu dikatakan fungsi kalau apa? Kalau apa? Setiap unsur di domain punya tepat satu pasangan. Jadi kalau kita ambil ini, kayak contoh tadi ya, kalau operasi tambah tadi apa? R2 ke R. Dari mana tuh? 2,3 pasangannya cuma sama apa? 5. Tidak mungkin 2 tambah 3 hasil yang lain kan? Kalau pasangannya ke 6, nah ini sudah bukan fungsi. Ingat 2 tambah 3 itu 5. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Untuk menunjukkan fungsi apa? Harus terdefinisi dengan baik ya. Jadi ingat untuk menunjukkan apa? Menunjukkan F itu operasi ini tambah itu suatu fungsi, maka apa? Si tambah ini harus terdefinisi dengan baik. Artinya apa? Terdefinisi dengan baik. Kita ambil sebarang unsur gitu ya di domainnya. Kalau unsur itu sama, maka petanya harus sama. Ya kan? Itu yang dimaksudkan dengan apa? Setiap unsur cuman punya satu pasangan. Artinya apa? Jika ini terdefinisi dengan baik, ini artinya apa? Ini artinya ini ya. Jika A, B anggota R per K cross R per K dengan A sama dengan B, apa? Peta dari A, itu ya, kita bilang petanya apa? F tambah ya. F dari A harus sama dengan apa? F dari B. Seperti itu ya. Itu menunjukkan suatu fungsi well defined atau terdefinisi dengan baik. Mari kita sudah tunjukkan ya. Kita apa? Kita ambil sebarang apa? Kita ambil sebarang apa? X dan Y di R per K cross R per K. X-nya berarti dapat ditulis sebagai apa? Karena ada di situ, ingat, berarti bentuknya apa? Tuple ya, atau himpunan pasangan terurut. Berarti X-nya kita bisa tulis sebagai apa? Misalkan X1 tambah K. Terus kita tulis di sini Y X2 tambah K. Terus dengan apa nih? X1, X2-nya anggota R. Terus Y-nya apa? Kita bilang Y1 tambah K dengan Y2 tambah K. Terus apa? Kita mau tunjukkan apa? Kalau sama, maka petanya sama ya. Berarti apa? Dengan X sama dengan Y. Berarti apa? X1 tambah K, X2 tambah K haruslah sama dengan apa? Y1 tambah K, Y2 tambah K. Kalau kita punya begini, kesamaan dari ini apa? Berarti apa? Kalau ini sama, apa? Maka apa? X1 tambah K setiap komponennya sama. Berarti X1 tambah K harus sama dengan Y1 tambah K. Dan apa? X2 tambah K itu harus sama dengan apa? Y2 tambah K. Nah, ingat lagi tadi yang saya suruh kasih tugas tuh. Ini ya. Ini. Apa? A tambah K sama dengan B tambah K jika dan jika apa? A kurang B anggota K. Berarti apa? Kita punya X1 tambah K sama dengan Y1 tambah K. Berarti ini akibatnya apa? Ini akibatnya apa? X1 kurang Y1 anggota K. Yang ini juga akibatnya apa? Ini akibatnya apa? X2 kurang Y2 juga anggota K. Oke. K itu subgrup. Maka apa? X1 kurang Y1 tambah X2 kurang Y2 anggota K. Berarti apa? X1 kurang Y1 tambah X2 kurang Y2 anggota K. Ingat, K apa? Grup Abel. Jadinya apa? Bisa tuker-tukeran. Ya, berarti apa? X1 tambah X2 kurang dalam kurung Y1 tambah Y2. Ini apa?
Kalau ini anggota K, maka apa? Akibatnya apa? Ingat, X1 tambah X2 tambah K sama dengan apa? Y1 tambah Y2 tambah K. Nah, X1 tambah X2 ditambah K ini apa? Ini kan sama dengan apa? Peta dari apa? Peta dari apa? X terhadap operasi tambah. Y1 tambah Y2 apa? Peta dari Y terhadap operasi tambah. Kita namakan fungsinya ini ya, F tambah ya. Berarti apa? Kita ambil XY yang sama, kita dapat apa? Petanya sama. Manfaatkan di mana? Manfaatkan yang ini nih tadi. A tambah K sama dengan B tambah K jika dan jika apa? A kurang B anggota K. Jangan sampai lupa itu. Oke, yang tambah ini sudah dibuat ya, saya tulis lagi bahkan. Sama seperti yang sebelumnya. Ingat ini apa? Tambah, atau saya tulis gini saja ya, F tambah. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita membuktikan yang kali. Ingat, saya tulis lagi di sini ya. A tambah K sama dengan B tambah K. Jika dan hanya jika apa? A kurang B anggota K. Buktikan. Kita lanjut. Sekarang kita buat yang operasi kalinya. Sorry. Operasi kalinya bagaimana? Kita definisikan ini. Fungsi dari mana? Ingat, R per K, cross R per K juga. Ingat kali ini dan ini beda ya, ini cross ya. R per K, ini operasi di ring, ini cross product. Yang hasilnya tuple, 2 tuple ya. Ini apa? Kita bilang, kita mengirim apa? A tambah K, B tambah K. Kita kirim ke apa? Ini saya bilang F titik ya. F kali ya. Kita kirim ke ini, kita bilang A, B tambah K. Nah, kita akan buktikan kalau apa? F dengan operasi titik itu adalah apa? Suatu fungsi. Berarti apa? Kita tulis apa yang kita harus tunjukkan supaya ini menjadi fungsi apa? Untuk sebarang ya, untuk sebarang apa? X dan Y anggota R per K cross R per K dengan X sama dengan Y, maka apa? F titik X gitu ya, terus sama dengan F titik Y. Ya, kita tulis bukti. Buktikan ya. Buktikan. Oke. X anggota R per K cross R per K. Begitu juga Y. Maka apa? X kita bisa tulis ini. X1 tambah K, X2 tambah K. Gitu ya. Y itu apa? Y1 tambah K, Y2 tambah K. Oke ya. Nah, X sama dengan Y. Maka apa? Berarti X1 tambah K sama dengan Y1 tambah K. Dan X2 tambah K itu sama dengan Y2 tambah K. Nah, ini mengakibatkan apa? Lihat ya, berdasarkan kotak merah ini, maka apa? Jangan lupa dibuktikan ya. Maka apa? X1 kurang Y1 anggota K. Yang ini juga apa? X2 kurang Y2 anggota K. Goalnya apa? Kita tulis dulu. Goalnya apa? Goalnya, gitu ya, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhir yang ingin kita capai apa? Fx sama dengan Fy. F kali ya, F kali X sama dengan F kali Y. Nah, F kali X itu apa? Berarti apa? X1, X2 tambah K, itu nanti kita mau buat sama dengan apa? Y1, Y2 tambah K. Oke. Nah, sekarang perhatikan.
X1. Oke, sorry. Saya pakai tinta hitamnya. Ini goal kita ya. Ingat, ini goal yang mau kita capai. X1, X2 tambah K sama dengan Y1, Y2 tambah K. Perhatikan. X1 kurang Y1 anggota K. Ingat K-nya apa? K adalah ideal. Oke. Terus ingat, X2 dari mana? Ingat, X2 anggota R. Berarti akibatnya apa? Akibatnya, ingat, karena K itu ideal, maka apa? X2 kali, sorry. Oke. Akibatnya apa? Ini, perhatikan ya. X1 kurang Y1 dikali X2 itu anggota K. Ya, karena ingat, ini ideal. Ya, oke, ini apa yang terjadi di sini? Berarti X1 kurang Y1 kali X2, anggota K berarti ini sama dengan apa nih? X1 X2 kurang Y1 X2. Ingat, ini dikali dari kanan ya. Ini anggota K. Kita simpan. Bilang persamaan 1. Terus kita ulang lagi. Ingat, X2 kurang Y2 juga anggota K. K adalah apa? Ideal. Ingat, Y1 anggota K. Anggota bilang anggota R kan? Ring kan ya? Nah, akibatnya apa? Ingat, ini ideal. Berarti dari kiri dikali dari kanan ada. Berarti apa? Y1 kalau kita kali X2 kurang Y2, anggota apa? Anggota K. Y1 kalau kita kali X2 kurang Y2, jadinya apa? Y1 X2 kurang Y1. Oke. Yang pertama anggota K, yang kedua ini anggota K. Berarti kalau kita dua-duanya jumlahkan, anggota K. Betul kan? Berarti berdasarkan 1 dan 2, gitu ya, berdasar 1 dan 2, maka apa? X1, X2 kurang Y1, X2, kita tambah dengan Y1, X2 kurang Y1, Y2, anggota K. Kenapa? Kasih tahu alasannya. K dengan operasi tambah adalah apa? Hasil penjumlahannya jadi apa? Ini dan ini habis. Jadi kita punya apa? X1, X2 kurang Y1, Y2 anggota K. Ingat, kita anggap ini A, ini B. Kalau A kurang B anggota K, tadi apa tuh? Tadi apa tuh notasinya? Kita lihat dulu. Yang kotak merah. Saya belum kasihnya. Saya kasih ini. Misalkan bintang lah. Ya, karena itu anggota K, berarti apa? Menurut si bintang, X1, X2 tambah K sama dengan Y1, Y2 ditambah K. X1, X2 tambah K sama dengan apa? Peta dari X dengan operasi kali. Y1, Y2 tambah K sama dengan apa? Peta dari Y dengan operasi kali. Berarti apa? Kalau kita ambil unsurnya sama, ternyata petanya juga sama. Berarti apa? Kesimpulannya apa? Berarti F dengan F kali dengan apa? R per K cross R per K ke R per K. Oke, saya ulang ya. Perhatikan, tadi kita sudah buktikan gitu ya.
berdasar 1 dan 2, apa? Kita punya, tadi kita sudah, ini ya, sorry, ini saya huruf nomor 2. Kita punya X1 kali X2 kurang Y1 X2 anggota K, terus Y1 X2 kurang Y1 Y2 anggota K, berdasar 1 dan 2 kalau kita jumlahkan juga anggota K. Maka hasilnya dapat kita apa? X1 kali X2 kurang Y1 kali Y2 anggota K. Maka menurut bintang adalah yang tadi, gitu ya. Kalau X1 X2 kurang Y1 Y2 anggota K, artinya apa? X1 X2 tambah K sama dengan Y1 Y2 tambah K. Artinya apa? Peta X terhadap operasi F kali sama dengan peta dari Y terhadap operasi F kali, gitu ya. Nah, berarti apa? Fungsinya yang didefinisikan tadi adalah apa? Terbukti apa? Ini adalah fungsi. Atau kita bisa tulis apa? Ini terdefinisi dengan baik. Jadi apa? Kita bisa anggap ini adalah suatu fungsi. Begitu ya. Berarti selesai. Berarti kita buat apa? Ternyata R per K ini kalau dengan operasi tambah yang tadi, gitu ya, dan kali yang tadi, ini adalah apa? Suatu ring. Yang kita kenal nanti apa? Ring quotient atau ring hasil bagi. Itu ya, operasi tambahnya apa? Saya tulis lagi ya. Operasi tambahnya ada apa? A tambah K B tambah K, itu kita kirim kemana? A tambah B ditambah K. Terus kalau kita kali, operasi kalinya apa? Antara A tambah K dengan B tambah K. Operasi kalinya apa? Jadi AB ditambah K. Seperti itu ya. Oke. Sekian untuk penjelasan ring quotient. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya membahas tentang teorema homomorfisme yang ada 3. Ya, oke, sekian.